Halo guys, apa kabar dengan kalian semua? Welcome back to my channel. Apakah kalian sudah tidur dengan nyenyak malam tadi, pagi tadi bahkan? Kemarin timnas Indonesia telah melakukan pertandingan pertama mereka di kualifikasi Piala Dunia round 3. Kemarin malam mereka melawan Arab Saudi. Skor akhirnya adalah 1-1. Ini adalah hasil yang sangat-sangat memuaskan guys. Aku sangat bangga dan juga senang dengan performance penampilan timnas Indonesia malam tadi, dan mereka semua yang bermain dengan sangat bagus menurutku, dan itu juga bisa dilihat di pertandingan kemarin. Walaupun di babak kedua ada sedikit beberapa momen yang juga bikin senam jantung kita semua pasti, tapi selain hal itu mereka semua yang bermain dengan sangat solid, sangat bagus, dan semoga mereka bisa melanjutkan tren positif ini di next pertandingan melawan Australia. Nah, aku mau sedikit bahas tentang pertandingan kemarin malam, apa aja yang bagus, apa aja yang mungkin harus diperhatikan untuk pertandingan selanjutnya. Saat aku kemarin lihat pertandingannya mereka, aku nonton dari awal sampai akhir, dan dari menit awal itu timnas Indonesia udah pressure tinggi. Mereka semua yang bermain dengan sangat agresif. Hasilnya kita juga banyak mendapatkan bola dan juga ball possession di babak pertama. Dari lini belakang, semua pemain bermain dengan sangat tenang. Bahkan kita juga tahu kalau debut Martin Paes kemarin, dia bermain langsung dari starter. Dan ada beberapa momen dari Martin Paes juga di babak pertama, seperti saat dia mendapatkan bola, dia nggak langsung, kalau misal di press, kan ada momen yang pemain dari Arab Saudi press Martin Paes, dan itu pressnya bukan press yang lambat, itu benar-benar press yang sangat dia kejar 100%. Dan Martin Paes nggak panik atau nggak langsung buang bolanya ke depan, bahkan dia sedikit memperlihatkan skill di sana. Saat di press pemain Arab Saudi, dia seakan-akan mau nendang bolanya, tapi ternyata dia fake shot dan tarik bolanya ke belakang lagi. Setelah itu dia kasih bola lambung ke pemain yang di tengah. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan possession lagi. Jadi itu memang pengalaman dari pemain yang udah bermain di level tinggi. Kita bisa lihat di pertandingan kemarin. Selain Martin Paes, di lini belakang ada Bang Jay, ada Kelvin Verdong, dan ada juga Rizky Ridho. Nah, kemarin saat line-up-nya keluar dari timnas Indonesia, nah itu aku kira mereka bermain dengan formasi baru, yaitu aku kira pertama 4-3-3. Aku kira pertama itu Bang Jay sama Rizky Ridho di tengah, back tengah. Habis itu back kanan ada Sandi, terus back kiri ada Kelvin Verdong. Habis itu di tengah ada 3 gelandang, yaitu sebagai gelandang pertahanan ada Tom Hai, dan 2 piston di depan ada Nathan sama ada Ivar. Nah, terus 3 penyerang ada Ragnar, Witan sama Rafael Struijk. Nah, itu makanya aku kira kemarin mereka bermain dengan formasi 4-3-3. Tapi saat pertandingannya mulai, kita bisa lihat kalau timnas tetap bermain dengan formasi 3-4-3, atau bahkan kalau saat kita lagi defend 5-5-2-3 formasinya. Nah, formasinya itu sebenarnya 3-4-3, yaitu Bang Jay, terus Rizky Ridho di back kanan, Bang Jay di tengah, dan Kelvin ada di back kiri tengah. Nah, di wing back ada Nathan, terus ada Sandy Walsh, di tengah ada Ivar dan Tom Hai, terus di depan ada Ragnar, Rafael, dan juga Witan. Nah, mereka bermain dengan formasi seperti itu. Dan aku juga harus bilang mereka semuanya melaksanakan tugasnya dengan baik di babak pertama. Mereka semuanya high press dulu, build up juga dengan baik. Misal kita mendapatkan bola dari belakang, bermain dengan tenang, passing, switch play. Kalau misal penuh di sisi kanan, mereka langsung balik ke sisi kiri lagi, dari wing back langsung ke back tengah lagi. Jadi semuanya bermain dengan tenang, nggak keburu-buru. Dan kalau kita ada momen untuk counter, kita langsung counter. Dan itulah yang menghasilkan di menit 19, kalau nggak salah. Di menit 19, Arab Saudi sempat dapat bola setelah possession kita. Terus dari sisi kanan belakang, pemain dari Arab Saudi salah passing. Karena Rafael press pemainnya, terus mendapatkan bola. Dia langsung passing ke Witan, 1-2, dapat Rafael lagi di sisi kanan. Witan langsung minta true pass, habis passing. Witan langsung true pass, dikasih ke Rafael. Habis itu Witan langsung mendapatkan bola, dan lihat ada Ragnar yang lari dari luar box penalti ke dalam. Witan langsung passing, walaupun mungkin passingnya agak keras dan agak ke belakang, jadi Ragnar tuh nggak bisa langsung shoot. Tapi
Ragnar bisa mendapatkan bola dan sempat menjatuhkan dua pemain dari Arab Saudi. Itu hasilnya dia mau shooting langsung dengan kanan tapi nggak bisa. Habis itu dia tekuk ke dalam, sedikit gocek, dan langsung shooting dengan kiri. Dan bolanya ke deflect sama Bang Sandi yang menghasilkan gol pertama. Dan saat itu semuanya pasti sangat senang. Aku bahkan mau teriak di rumah tapi nggak bisa karena udah jam 1 malam. Dan ada kakak juga tidur di bawah, jadi aku nggak bisa teriak. Tapi aku sangat senang banget dengan permainan timnas Indonesia di babak pertama. Nah setelah itu kita tetap bermain dengan tenang. Setelah gol itu kita bermain tetap dengan tenang. Possession kita juga bagus. Lini tengah juga bermain dengan bagus menurut aku. Lini pertahanan juga bermain dengan sangat solid. Bang J bahkan ada beberapa save dan clearance di pertahanan. Ada momen saat pemain dari Arab Saudi crossing dari sisi kanan mereka. Nah terus di tengah itu ada pemain yang mau heading. Aku kira dia bakal dapat bolanya. Untungnya Bang J bisa recover dan juga block headingnya. Jadi itu menurutku sangat-sangat clear yang bagus dari Bang J. Selain itu ada Calvin Verdong. Dia bermain dengan solid menurut aku. Antisipasi dari Calvin Verdong menurutku bagus. Karena saat pemain dari Arab Saudi mau mendapatkan bola, kadang dia udah intercept bolanya. Dan defense-nya juga 1 lawan 1 defense ada tuh pas di bagian kanan waktu itu, kanan bawah, back kanan bawah. Waktu itu ada Calvin di situ. Dan dia defense-nya 1 lawan 1, nggak ada ruang. Dia nggak kasih ruang buat pemainnya lolos. Sangat-sangat solid dari Calvin Verdong. Rizky Ridho juga bermain dengan bagus. Dia bermain di back tengah kanan, tapi kemarin di babak pertama aku sering lihat Rizky Ridho juga overlap. Itu sangat unik karena tentunya pasti akan membuka ruang di belakang dan membuka space kosong di belakang. Itu bisa juga menjadi bahaya. Tapi walaupun Rizky Ridho overlap ke depan, pasti ada orang yang cover untuk di posisinya. Dan Rizky Ridho juga recovery ke belakangnya, transisi ke belakangnya juga cepat. Jadi kemarin aman. Nah, 3 pemain di belakang menurutku bermain dengan sangat solid kemarin. Wingback juga bermain dengan bagus. Nathan juga ada beberapa kali crossing. Dan mereka berdua wingbacknya rajin juga buat overlap dan juga buat ikut ofensif. Untuk Bang Sandi akhirnya dia bisa mencetak gol lewat tendangan Ragnar yang kena kakinya Bang Sandi. Kayak sebenarnya golnya itu mungkin untuk Bang Sandi cuma dari AFC-nya, dari FIFA-nya itu dicatetin kalau golnya itu dari Ragnar karena Ragnar tuh menendang bolanya. Di depan menurutku Ragnar bermain dengan sangat bagus kemarin. Dari menit awal Ragnar bermain di striker kalau nggak salah. Tapi sebenarnya kalau penyerang kita itu semuanya rolling position. Jadi kadang Ragnar di kiri, terus Rafael di tengah, atau Witan di tengah, Rafael di kanan. Jadi mereka semuanya rolling. Tapi kemarin Ragnar bermain dengan sangat agresif dan solid di babak pertama. Ada beberapa momen Ragnar press atau mau mendapatkan bola sampai sliding 2 kali. Dan slidingnya juga clean, nggak yang sliding untuk menjatuhkan atau tackle pemain. Benar-benar sliding clean. Kan ada momen saat kita kena counter attack dan nggak ada pemain. Ya, ada Calvin Verdong di belakang, tapi cuma ada beberapa pemain dari kita dan kita kena counter attack. Dan Ragnar sampai dari depan bela-bela yang buat ikut bertahan. Jadi menurutku Ragnar bermain dengan bagus, agresif. Dia juga ikut defense bahkan sebagai pemain striker. Di situ kita bisa lihat kalau Ragnar bermain dengan sangat maksimal. Walaupun kita bermain dengan bagus di babak pertama, di menit terakhir kita kebobolan 1 yang menghasilkan skor menjadi 1-1 di babak pertama. Sebenarnya golnya itu bukan kesalahan dari kita karena pemainnya shoot dan ke deflect oleh Calvin Verdong. Jadi hasil golnya itu sebenarnya hampir sama seperti gol kita. Golnya itu bola ke deflect. Nah habis itu babak pertama selesai, babak kedua. Menurutku babak kedua mereka juga bermain dengan bagus. Tapi sampai menit, kalau nggak salah sampai menit 60. Nah habis menit 60 itu kita bisa lihat kalau semua pemain sudah terasa capek. Dan bisa dilihat juga dari pemain Rafael. Dia juga kalau pressing nggak secepat dan seagresif biasanya. Nggak cuma Rafael aja kok, dan juga pemain-pemain lainnya. Dan itu bukan karena stamina kita jelek, itu pure karena cuaca di Arab Saudi itu panas. Dan ya itu yang menghasilkan kenapa kita di babak kedua bermain nggak sebagus babak pertama. Memang pure karena cuacanya panas banget. Walaupun pemain kita udah lelah,
kita tetap fight, kita tetap bermain dengan solid. Di lini belakang juga semua pemain bermain dengan sangat solid, defense-nya juga. Dan aku kurang tahu di menit berapa, tapi waktu kita build up dari belakang, kiper dari Martin Paes terlalu lama untuk memegang bola. Yang hasilnya dia di-press dan bolanya direbut oleh lawan, terus dia mau shooting, tapi kena kakinya dari lawan. Habis itu kita kena penalti, dan kita semuanya pasti mikir, blunder dari Martin Paes akan mengubah skor jadi 2-1 dan kita bakal kalah melawan Arab Saudi. Tapi dari seorang Martin Paes kita bisa lihat kalau dia tanggung jawab dengan kesalahannya. Saat penaltinya ditendang, dia berhasil menepis penaltinya. Dan gak hanya itu juga, habis menepis penaltinya dan dia tanggung jawab, beberapa momen setelah itu, kita dapat counter attack lagi, dapat serangan dari pemain Arab Saudi. Pemainnya terupas, terus akhirnya 1 lawan 1 dengan Martin Paes. Tapi di situ kita bisa lihat pengalamannya sangat luar biasa dari seorang kiper Martin Paes, dan dia bisa menepis tendangan dari lawan 1 lawan 1. Menurut aku sendiri, Martin Paes layak untuk bisa menjadi player of the match kemarin. Walaupun dia ada melakukan kesalahan ya, tapi di luar kesalahan itu, dia udah tanggung jawab dan bahkan dia menyelamatkan kita dari kekalahan. Nah, hasil skornya adalah 1-1. Itu hasil yang sangat memuaskan untuk pertandingan pertama, karena kita bermain di tandang, terus bermain lawan tim yang sangat-sangat bagus. Apalagi mereka pernah mengalahkan Argentina, sang juara Piala Dunia. Jadi menurutku hasil 1-1 itu sangat memuaskan, dan aku sangat bangga dengan permainan dan performance dari semua pemain timnas Indonesia. Nah, pertandingan selanjutnya adalah lawan Australia, dan itu juga bukan pertandingan yang gampang karena Australia juga salah satu tim terbesar di Asia. Tapi kita bermain di kandang, dan pasti semua supporter timnas Indonesia bakal hadir di stadion untuk menyemangati pemain-pemain. Aku berharap di pertandingan selanjutnya kita bisa melanjutkan tren positif pertandingan kemarin, dan di pertandingan besok Justin udah bisa main, jadi aku pikir dia juga bisa membantu lini belakang untuk bisa menjadi lebih solid dan kokoh lagi. Oke guys, buat kali ini di situ aja. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Komen di bawah gimana menurut kalian permainan dari Timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channelku agar aku tetap semangat untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Nah ya, I see you in the next video. Peace.